Ada kolektor, ada hero-nya. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Dewa sudah hadir menemani presentasi kami kali ini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang kami sayang dan kami banggakan. Sebelumnya, izin mandiri, nama saya Reza Malandi dan sebagai moderator dan pemimpin anak saya kepada materi yang akan kami sampaikan pada presentasi siang hari ini adalah yang berjudul Bangsa dan Negara yang akan disampaikan oleh Saudara Aziz. Silakan. Tanpa salam, izinkan saya dari Pak Kami. Nama saya Aziz Ramadan dari Prodi Pendidikan Dasar Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang ada pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu dengan materi yang ada di bab 2, yaitu materinya adalah bangsa dan negara. Nah, teman-teman, apakah yang ada di benak kalian ketika saya membicarakan tentang berbangsa? Kamu Indonesia. Indonesia, terus apa lagi? Mungkin langsung saja akan saya jelaskan. Ini kan ada beberapa definisi yang ada beberapa definisi menurut para ahli. Yang pertama ada Ernest Renan dari Prancis. Beliau menyebutkan bahwasannya bangsa itu adalah persatuan orang yang saling merasa setia kawan satu sama lain. Nah, dalam arti bahwa sebuah negara itu tidak harus mempunyai kesamaan, seperti misalnya kesamaan fisik. Ini ada beberapa, kan kita banyak tuh di bangsa kita ada beberapa suku, budaya, ras, agama, dan lain-lain. Nah, itu adalah seperti perbedaan. Tetapi Ernest Renan ini adalah seseorang yang dalam definisinya itu menyebutkan bahwa bangsa adalah kesatuan orang-orang yang saling merasa setia kawan satu sama lain. Jadi dia itu mendefinisikan bahwa bangsa adalah kesatuan yang tidak membeda-bedakan ras, budaya, dan agama. Kemudian yang kedua ada menurut Otto Bauer, yaitu dari Jerman. Ya. Bahwasanya beliau menyebutkan bangsa adalah kelompok manusia yang mempunyai persamaan karakter. Nah, karakteristik ini tumbuh karena persamaan nasib. Nah, jadi Otto Bauer ini adalah seorang yang menyebutkan bahwasanya bangsa ini adalah hal yang punya persamaan karakter atau persamaan nasib. Nah, jadi kan dulu kan bangsa Indonesia ini belum lahir, dan adanya bangsa Indonesia ini kita harus melakukan perang terlebih dahulu terhadap negara lain. Jadi persamaan nasib ini adalah definisi yang dikeluarkan oleh Otto Bauer. Kemudian yang ketiga ada Hans Kohn, yaitu berasal dari Jerman. Beliau mendefinisikan bahwasanya bangsa adalah buah hasil manusia dalam sejarah. Nah, suatu bangsa merupakan golongan yang beraneka ragam dan tidak bisa dirumuskan secara eksak. Kebanyakan bangsa memiliki faktor-faktor objektif tertentu yang membedakan dengan bangsa lain. Faktor itu adalah, ada yang tahu faktor yang membedakan dengan bangsa lain? Apa Turunan, wilayah, bangsa, adat istiadat. Ya, apa? Coba ada yang bisa boleh? Oke. Kemudian menurut setelah kita ketahui tentang ketiga definisi tersebut, kita dapat simpulkan bahwasanya bangsa adalah rakyat yang telah mempunyai kesatuan tekad untuk membangun masa depan bersama. Nah, caranya itu seperti apa? Yaitu dengan mendirikan negara yang akan mengurus terwujudnya aspirasi dan kepentingan bersama secara adil.
Kemudian dengan mendirikan negara. Nah, ini adalah salah satu bagian dari materi kita, yaitu tentang negara. Nah, negara ini dalam bahasa Inggris yaitu state, dan bahasa Belanda state, dan bahasa Prancis kemudian bahasa Latinnya yaitu status atau statum, yang artinya yaitu keadaan yang tegak, memiliki sifat tegak, yaitu adalah sebuah negara. Nah, negara ini adalah sebuah organisasi masyarakat yang menempati wilayah tertentu dan mengakui adanya pemerintahan yang berdaulat. Nah, jadi teman-teman, negara ini adalah organisasi yang ada pada bangsa kita. Jadi bangsa kita itu adalah seorang yang berorganisasi, dan organisasinya itu adalah negara. Dan tujuan untuk memenuhi kebutuhan bangsa, tujuannya dibentuknya negara ini atau organisasi negara ini adalah untuk memenuhi kebutuhan bangsa, yaitu mencapai tujuan nasional kita. Nah, tujuan nasional kita kan udah tercantum tuh dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ada yang tahu nggak tujuan nasional kita? Ada. Apa tuh Dino? Ada doang. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Terus Dan ikut melaksanakan ketertiban itu adalah salah satu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian akan dilanjutkan ke rekan saya. Berada dulu. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Hadis, yaitu tentang unsur-unsur negara. Pengertian unsur-unsur negara. Berdirinya suatu negara dipengaruhi oleh tempat unsur penting, yakni ada beberapa faktor bisa dilihat di layar, ada rakyat, wilayah, pemerintah, serta pengakuan dari negara lain. Adapun unsur terpenting berdirinya suatu negara adalah rakyat. Namun bukan berarti tiga unsur lainnya tidaklah penting. Mengapa ada unsur negara? Unsur penting berdirinya negara ini diperlukan guna mengamankan wilayah serta mengatur hubungan masyarakat supaya tertib. Agar hal tersebut bisa dicapai, dibutuhkan kekuasaan yang dipegang serta dijalankan oleh pemerintah negara. Lalu ada rakyat. Rakyat sendiri itu sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh persamaan dan bersama mendiami suatu wilayah tertentu dan tunduk pada kekuasaan negara serta mendukung negara yang bersangkutan. Tahu nggak sih ada berapa banyak rakyat di Indonesia ini? Pada 2023 rakyat Indonesia berjumlah 273.052 jiwa, dan kamu cuma berharap sama dia. Wilayah, sekarang pengertian tentang wilayah. Wilayah itu suatu zona yang difungsikan menurut jenis dan kekhususan suatu area yang saling berhubungan satu sama lain. Indonesia sendiri memiliki setidaknya 17.508 pulau di dalamnya. Secara geografis sendiri, batas wilayah negara Indonesia dibagi menjadi 4 bagian, yaitu Indonesia Timur, Indonesia Barat, Indonesia Utara, serta Indonesia Selatan. Batas wilayah dibagi 3, yaitu ada darat, laut, udara Indonesia. Sebutan wilayah Indonesia sendiri yaitu sebagai Nusantara. Luas wilayah Indonesia seluas 1.905 juta kilometer persegi. Pemerintah yang berdaulat bisa lihat di monitor. Pemerintah adalah kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan bersama didirikan sebuah negara. Baik, kita akan melanjutkan materi bentuk-bentuk negara. Bentuk negara tersendiri yaitu dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan merupakan bentuk negara yang dipilih para pendiri bangsa pada masa awal kemerdekaan, seperti bangsa Indonesia dulu kan dipilih oleh para pendahulu kita. Negara kesatuan artinya bentuk suatu negara yang merdeka, berdaulat dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Bentuk negara Indonesia sendiri yaitu bentuknya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, bisa dilihat di situ, yaitu pengertiannya bentuk negara di mana pemerintahan pusat memiliki kedaulatan penuh untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dari pusat hingga daerah.
Lalu ada negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Bentuk negara di mana pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, negara memberikan sebagai kekuasaannya kepada daerah untuk mengatur, dan itu disebut dengan hak otonom. Negara serikat yang terakhir, pengertiannya yaitu bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara, bagian dari suatu negara serikat. Mungkin itu saja materi dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari materi saya yaitu fungsi dan tujuan negara. Nah, menurut Miriam Budiarjo, fungsi dan tujuan negara itu dibagi menjadi 4, yaitu negara sebagai stabilisator, yang kedua mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, terus yang ketiga diperlakukan pertahanan untuk menjaga serangan dari luar, dan yang kemudian yang ketiga yang keempat atau yang terakhir menegakkan keadilan yang dilaksanakan melalui badan-badan keadilan. Nah, kemudian yang kedua menurut John Locke, yang pertama itu fungsi legislatif, apa yang membuat peraturan. Kemudian yang fungsi kedua adalah fungsi eksekutif atau melaksanakan peraturan, dan yang kemudian yang ketiga adalah fungsi federatif atau menguasai urusan luar negeri. Sifat-sifat dan hakikat negara. Sifat dan hakikat negara. Sifat dan hakikat negara itu ada tiga. Yang pertama adalah sifat memaksa, terus yang kedua adalah sifat monopoli, dan yang ketiga adalah sifat mencakup semua. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang berbangsa dan bernegara. Oke, jadi proses terbentuknya sebuah negara itu ada 3. Nah, yang pertama itu ada teori kontrak sosial, yang kedua teori ketuhanan, dan yang ketiga itu teori kekuatan. Oke, kita masuk yang pertama, teori kontrak sosial. Terjadi sebuah kesepakatan antara beberapa orang demi membentuk suatu ikatan karena dilandasi oleh kebutuhan terhadap masyarakat masing-masing individu, dan melimpahkan segala hak perorangannya kepada komunitas sebagai satu keutuhan. Yang kedua itu teori ketuhanan. Nah, teori ketuhanan ini mempunyai definisi, yaitu meyakini suatu negara terbentuk karena kehendak Tuhan. Jadi berdirinya sebuah negara itu menurutnya itu diciptakan oleh Tuhan langsung, yaitu contoh negaranya adalah negara Inggris. Dan yang terakhir teori kekuatan. Teori ini terbentuk dari sebuah dominasi kekuatan, lebih menekankan ke kekuatan militer, yaitu contohnya negara Uni Soviet. Mungkin itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Akan disampaikan oleh materi. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan materi proses pembentuknya bangsa dan negara. Jadi proses pembentuknya bangsa dan negara itu dibagi menjadi 2 model. Tidur pajak. Satu model ortodok dan 2 model munafik. Model ortodok yaitu bermula dari adanya suatu bangsa terlebih dahulu, dan kemudian bangsa itu membentuk satu negara sendiri. 2 model munafik yaitu berawal dari adanya negara terlebih dahulu yang terbentuk melalui proses tersendiri, sedangkan penduduk negaranya merupakan sekumpul suku, bangsa, dan ras. Proses pembentukan bangsa dan negara Indonesia. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara
kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya berdasarkan pada semangat kebangsaan nasionalisme, yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama, walaupun warga negaranya yang berbeda. Faktor penting terbentuknya negara Indonesia: 1. Adanya persamaan nasib. 2. Adanya keinginan bersama untuk merdeka. 3. Adanya kesatuan tempat tinggal. 4. Adanya cita-cita bersama untuk merdeka. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan. Saya melanjutkan materi dari Gilang, itu tentang proses terjadinya negara Indonesia. Negara Indonesia terbentuk melalui proses perjuangan, yaitu perjuangan melawan penjajah sehingga berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berdirinya NKRI diawali dengan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 oleh para pendiri bangsa, yang dimana naskahnya dibaca oleh Insinyur Soekarno. Baiklah, kalau presentasi dari kelompok kami, jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Yang 5 pertanyaan. Kok 3? Subhanallah. Ayo Anas. Ya. Ada Siapa? Anas ya? ya, ada. Anas. Bang, apa? Ini bertanya buat kelompok 2. Apa aja sih yang menjadi unsur terbentuknya bangsa dan negara? Unsur utama ya? Yang kedua, saya DPRI dari kelompok 5 yang bertanya kawan-kawan, berbicara tentang bangsa dan negara, apa sih kaitan atau hubungan antara bangsa dan negara? Kaitan antara yang ketiga boleh. Aro. Sebenarnya pada kelompok 2, mengapa di setiap negara terdapat suatu bangsa? Mengapa? Di setiap negara terdapat suatu bangsa. Ayo, cepat. Izin bertanya kepada kelompok 2. Tadi dijelaskan ada 3 sifat negara yang disebutkan. Bisakah Anda menjelaskan tentang maksud atau definisi dari sifat-sifat tersebut? Terima kasih. Definisi dari sifat-sifat tersebut. Sifat-sifat tersebut. Sifat-sifat negara. Izin bertanya untuk kelompok 2. Bagaimana perbedaan bangsa dan negara berdasarkan anggota negara? Jelaskan. Bagaimana perbedaan bangsa dan negara berdasarkan anggota di dalamnya? Jelaskan. Terima kasih. Setiap negara terdapat bangsa. Terdapat bangsa. Ya sama di sini. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Aden Bayani. Pertanyaan yaitu kaitan bangsa dan negara. Kaitan bangsa dan negara yaitu hubungan antara bangsa dan negara memiliki kaitan yang erat dengan sekelompok masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu, baik dalam konteks sosial maupun dalam konteks politik. Seperti itu pengertiannya.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Arul. Mengapa di setiap negara terdapat bangsa, ya kan? Karena salah satu kriteria terbentuknya suatu negara adalah adanya bangsa yang bertempat tinggal dan melakukan interaksi di negara tersebut, seperti bangsa Indonesia yang tinggal di negara Indonesia. Kriteria selanjutnya adalah adanya suatu wilayah atau negara yaitu Indonesia, dan kriteria terakhir yaitu adanya pemerintah yang berdaulat seperti presiden, raja, perdana, materi dan lain-lain. Karena adanya presiden, raja, perdana dan materi dan lain-lain. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Anas. Apa saja yang menjadi unsur utama terbentuknya suatu negara? Ada 4 unsur, yakni rakyat, yang kedua wilayah, yang ketiga pemerintah, dan yang keempat adalah serta pengakuan dari negara lain. Ya. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ica, yaitu definisi sifat-sifat negara. Ada 3, yaitu yang pertama sifat memaksa, kedua sifat monopoli, dan sifat mencakup semua. Ini pengertiannya sifat memaksa. Negara merupakan suatu badan yang mempunyai kekuasaan terhadap warga negaranya. Hal ini menjadi sifat mutlak dan memaksa. Terus yang kedua itu sifat monopoli. Sifat monopoli sendiri mempunyai arti negara dengan kekuasaannya tersebut mempunyai hak atas kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hal ini menjadi suatu yang menjadi landasan untuk menguasai sepenuhnya kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah negara tersebut. Dan yang ketiga yaitu sifat mencakup semuanya. Kekuasaan negara merupakan kekuasaan yang mengikat bagi seluruh warga negaranya, dan tidak ada satupun yang menjadi pengecualian di hadapan suatu negara. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Oke, saya dari Arga tentang perbedaan bangsa dan negara. Berikutnya itu bisa dilihat dari anggota di dalamnya. Pertama, anggota suatu bangsa hanya terikat oleh kesamaan tertentu serta tidak ada bukti dokumentasi atau identitas. Sementara itu, keanggotaan suatu negara memiliki kesamaan dengan bukti identitas yang jelas. Oke, kesimpulannya adalah kesadaran berbangsa dan bernegara adalah sikap dan tingkah laku sesuai dengan kepribadian bangsa dan selalu mengaitkan dirinya dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa Indonesia. Kesadaran berbangsa dan bernegara perlu ditanamkan dari masa anak-anak sejak dari bangku sekolah dasar. Kesadaran ini perlu ditanamkan di tengah derasnya pengaruh globalisasi dan modernisasi yang tidak bisa dihindarkan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.